Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes karakteristik pribadi ya teman-teman, atau TKP pada bagian yang kedua. Kalau teman-teman belum nonton bagian yang pertama atau tes-tes yang sebelumnya, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku ya, namanya Study With Me. Dan seperti biasa, di sini aku akan kasih 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng ya. Oke, sebelum masuk ke soal yang pertama, di sini aku akan jawab dulu untuk PR yang part pertama, nomor 5-nya ya teman-teman. Paham radikalisme makin marak berkembang bahkan di lingkungan sekolah. Anak-anak muda sudah mulai berani menyuarakan ujaran kebencian terhadap kebijakan pemerintah yang sah, melakukan tindakan yang jelas-jelas menentang Pancasila, dan masih banyak lagi. Maka strategi pemerintah dalam menangkal penyebaran radikalisme khususnya untuk anak usia sekolah dasar adalah A. Melarang keras organisasi keagamaan di lingkungan sekolah karena mudah ditunggangi paham radikalisme. Ini kurang pas ya teman-teman. B. Mereformasi cara menyampaikan pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila agar sesuai dengan daya nalar para pelajar. Ini kita simpan dulu. Yang C. Menambah jam pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila di sekolah. D. Menindak tegas pelaku radikalisme agar bisa menjadi contoh pelajar untuk tidak melakukan hal serupa. Dan yang E. Meminta guru dan kepala sekolah memantau segala aktivitas keorganisasian di sekolah. Jadi poin yang paling tinggi itu adalah yang B ya teman-teman, mereformasi cara menyampaikan pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila agar sesuai dengan daya nalar para pelajar. Jadi sesuai dengan daya nalar anak sekolah dasar ya teman-teman. Untuk pembahasannya, pernyataan pada soal adalah menangkal, sehingga pilihan opsi yang menunjukkan pencegahan yang paling efektif yaitu mereformasi cara menyampaikan pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Jadi poin B itu mendapatkan nilai 5, yang E mendapatkan poin 4, dan yang C mendapatkan poin 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 1 ya. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah, kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya teman-teman. Kita diberikan tugas nih oleh atasan untuk membuat draft proyek berskala besar. Tetapi tugas tersebut belum pernah kita kerjakan dan kita belum memahami nih maksud dalam mengerjakan tugas itu ya teman-teman. Jadi bagaimana sikap kita sebagai ketua tim? Yang A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri dan membagikan pengetahuan saya pada anggota tim. Kita simpan. B. Meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut, baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Yang C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Yang D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. Yang E. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Mengerjakan proyek tersebut bersama-sama dengan tim sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Jadi C ini mendapatkan poin yang paling tinggi, poin 5. Kita lihat untuk pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal adalah aspek jejaring kerja, yaitu kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Jika tim Anda diberikan tugas yang belum pernah dikerjakan, sementara tugas tersebut harus diselesaikan, sikap yang harus dilakukan adalah mengerjakan proyek tersebut bersama-sama sesuai dengan kemampuan tim
dan mengatasi setiap kesulitan dengan cara musyawarah. C mendapatkan poin 5, yang D mendapatkan poin 4, B mendapatkan poin 3, A mendapatkan poin 2, dan E mendapatkan poin 1 ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Belakangan ini beredar kabar di kantor Anda bahwa sebagian pegawai yang memiliki penjualan terendah akan mendapatkan pengurangan gaji maksimal sesuai dengan hasil rapat evaluasi kerja yang akan diumumkan akhir bulan ini. Sikap Anda terkait hal ini adalah, kita mulai. Stop. A merasa cemas karena hasil penjualan bulan ini mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Ini kurang pas ya teman-teman, dia kurang pede dengan dirinya sendiri berarti. Yang B tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ini baik, kita simpan dulu. C mencari informasi dari atasan terkait hasil evaluasi kerja agar bisa bersiap-siap jika saya termasuk dalam daftar pegawai yang mendapatkan pengurangan gaji. D tidak terlalu khawatir karena berita tersebut bisa saja tidak benar, dan yang E tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan bulan ini. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah B ya teman-teman, tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kita lihat untuk pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal adalah aspek kemampuan mengendalikan diri. Jika Anda mungkin saja termasuk dalam daftar pegawai yang mendapatkan pengurangan gaji, maka sikap yang paling logis adalah tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Yang B mendapatkan poin 5 dan yang C mendapatkan poin 4 ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget komen di bawah ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan konstruksi bangunan. Anda dan rekan kerja senior diminta oleh pimpinan untuk meninjau jalannya proyek di luar kota. Namun, menjelang 3 hari terakhir pengawasan, senior Anda tidak pernah muncul di lapangan karena berbagai alasan. Padahal laporan kerja yang diberikan harus dibuat seobjektif mungkin. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Yang A berani berkata tegas dan segera melaporkan perbuatan senior tersebut kepada atasan. Ini kurang pas ya teman-teman. Jangan langsung terus melaporkan perbuatan senior tersebut ya teman-teman. Yang B membiarkan saja hal tersebut karena menyelesaikan laporan proyek adalah prioritas saya. Ini kita simpan dulu ya. Yang C menyebarkan gosip di antara karyawan mengenai sikap kerja senior tersebut di lapangan. Ini kurang pas, menyebarkan gosip. Yang D menyelesaikan tugas pengawasan sebagaimana mestinya sambil mengingat senior akan tugas kerjanya. Ini bagus, kita simpan dulu. Yang E tetap memberikan laporan kerja sebaik mungkin demi jalannya proyek meskipun saya merasa kesal. Ini juga kurang pas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang D ya teman-teman. Menyelesaikan tugas pengawasan sebagaimana mestinya sambil mengingatkan senior akan tugas kerjanya. Untuk pembahasannya, aspek yang dinilai dalam soal adalah aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Jika Anda harus menyelesaikan tugas sebaik mungkin, sementara rekan Anda tidak kooperatif, maka sikap yang tepat adalah tetap menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya sambil mengingatkan senior akan tugas kerjanya. Jadi yang D mendapatkan poin 5, B mendapatkan poin 4, dan seterusnya. Next kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena sering tidak adanya waktu khusus untuk menjalankan ibadah dan mereka tetap harus bekerja.
Sikap Anda sebagai salah satu karyawan muslim di perusahaan tersebut adalah, kita mulai. Stop. Yang A mendiskusikan hal ini dalam rapat umum perusahaan sehingga dicapai solusi terbaik bagi semua pihak. Ini bagus ya teman-teman. Yang B mengajak teman-teman sejawat untuk mengajukan protes dan perbaikan kebijakan. Mengajukan protes, ini kurang pas. Bukan salah ya teman-teman, setiap pilihan ini ada poinnya, cuman ini poin yang rendah kemungkinan. Nanti kita lihat lagi ya. Yang C meminta perusahaan untuk merubah kebijakan agar dapat memfasilitasi para karyawan untuk beribadah. Yang D tetap bertahan dengan kebijakan yang ada dan mencoba untuk mencuri-curi waktu menjalankan ibadah. Yang E membantu rekan-rekan untuk mengerjakan tugas mereka sehingga mereka dapat beribadah di tengah kesibukan kerja. Jadi jawaban yang paling tinggi, poin yang paling tinggi itu adalah yang A teman-teman. Mendiskusikan hal ini dalam rapat umum perusahaan sehingga dicapai solusi terbaik bagi semua pihak. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan, nggak ada pihak yang diuntungkan. Nah, untuk pembahasannya, aspek yang dinilai adalah aspek jejaring kerja. Dalam rangka membina hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara sesama pegawai dalam perusahaan multikultural, maka jika terdapat masalah karena kesulitan menjalankan ibadah bagi pemeluk agamanya, karena tidak adanya waktu khusus, maka langkah yang tepat dilakukan untuk mengatasinya adalah mendiskusikan hal tersebut. Yang A mendapatkan poin 5, yang C mendapatkan poin 4, dan seterusnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 5, soal nomor terakhir ya teman-teman. Banyak rekan kerja yang tiba-tiba mengeluhkan mengenai penjualan yang telah diatur oleh perusahaan karena dianggap hanya menguntungkan para karyawan senior, dan mereka mengancam untuk melakukan protes pada pimpinan. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa perusahaan telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur pembagian bonus penjualan sesuai dengan beban tugas dan hasil penjualan yang ada. Jika hal ini dibiarkan, maka perusahaan akan merugi. Sikap Anda: A mendiskusikan masalah tersebut dalam rapat internal karyawan untuk kemudian diajukan pada dewan direksi. B mengajak seluruh karyawan dan pimpinan untuk meninjau kebijakan tersebut sehingga menguntungkan semua pihak. Yang C membiarkan saja hal tersebut karena saya yakin perusahaan telah mengambil langkah yang tepat terkait pembagian bonus. D perusahaan harusnya dapat bersikap adil dan membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Yang E menuliskan surat kritikan terbuka untuk pimpinan perusahaan agar dapat lebih adil kepada karyawan baru. Kita mulai. Stop. Nah, untuk soal nomor 5 ini seperti biasa menjadi PR teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Untuk jawabannya ada di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes karakteristik pribadi di bagian yang kedua. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.